Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Thank you sudah menghadirkan waktu di sini. Pada hari ini kami akan meluncurkan buku panduan untuk penyelenggara di security crowdfunding. Jadi buku ini berisikan tentang SOP-SOP yang berlaku di industri pasar modal ya. Jadi once mereka sudah bergabung dalam anggota Aludi, mereka bisa langsung mendapatkan buku ini dan langsung bisa mendapatkan panduan untuk membuat SOP-SOP yang berlaku pada tahun ini. Gitu. Jadi sekurang-kurangnya sebenarnya buku ini harusnya tanpa bantuan makelar, tanpa bantuan misalnya pre-rider atau pengacara atau whatever, mereka sudah bisa membuat sendiri gitu. Jadi harapannya buku ini bisa mempercepat juga secara internal untuk membuat SOP, membuat page per webnya dan bisnis flow-nya. Oke, itu saja pembukaan dari saya. Selanjutnya di sini mungkin dari Pak Vincent selaku Wakil Ketua Umum Aludi akan menjelaskan nih untuk lebih secara mendalam lagi terkait buku panduan industri ini. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Saya wakil dari Aludi selaku Wakil Ketua Umum dengan bangga merilis bersama dengan Sekretariat Aludi buku panduan untuk calon penyelenggara ataupun member-member dari Aludi untuk bisa lebih mudah untuk bisa mendapatkan ataupun memproses perizinan ke OJK gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya proses untuk kita melakukan perizinan dan lain sebagainya, saya sendiri juga sudah mengalami juga bagaimana seluk-beluknya kadang-kadang ini memang butuh effort yang lumayan kita berikan gitu ya untuk bisa merealisasikan sampai akhirnya menjadi berizin gitu ya. Tentunya ini banyak juga beberapa member kita yang menanyakan gimana nih strateginya, apa yang bisa kita harus siapkan dan lain sebagainya gitu ya. Dimana rekan-rekan di member dari LOB juga saat ini mostly masih dalam tahap perizinan gitu untuk di OJK. Nah, dari kami dari jajaran board di Aludi mendengar masukan daripada para member dan juga masyarakat untuk bisa memberikan panduan yang lebih jelas untuk akhirnya kita bisa ketahui nih baik bagaimana kita mempersiapkan dari sisi legalnya seperti apa, dari sisi bagaimana mempersiapkan sistem gitu ya untuk membuat sebuah platform security crowdfunding yang tentunya aman, tentunya juga bisa lebih banyak membantu masyarakat baik dari sisi penerbit maupun dari sisi investor, pemodal. Bagaimana kita menjaga kepentingan para pihak ini kita rangkum dalam sebuah buku panduan dari asosiasi gitu ya. Jadi harapannya setiap member ataupun calon penyelenggara itu bisa lebih mudah memahami seluk-beluknya gitu ya, bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya jangan dilakukan untuk kita antisipasi bersama dan lain sebagainya, hingga sampai bagaimana menyusun ataupun menjaga SOP supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira harapannya dengan adanya buku ini kita bisa lebih lagi mempercepat pertumbuhan ekosistem dari security crowdfunding ini, urun dana ini, biar lebih banyak lagi players ataupun penyelenggara yang akhirnya bisa berizin dan juga meramaikan industri ini, tentunya dengan kualitas yang baik, kualitas yang tinggi untuk menjaga kenyamanan seluruh pihak gitu ya. Kami juga berterima kasih kepada OJK yang sudah mendukung dari awal untuk kita merilis buku ini hingga akhirnya terrealisasi. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih. Oke, kita lanjut kepada sesi berikutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab atau bertanya terkait buku ini, bagaimana cara mendapatkannya, kami persilakan. Oke, mungkin sambil menunggu, saya bantu sampaikan juga untuk terkait buku ini. Tidak, sekali lagi mungkin kami juga dapat ingatkan ya ke masyarakat dan terutama calon penyelenggara. Buku ini dimaksudkan untuk membantu. Jadi tidak serta-merta untuk copy paste buku ini lalu mendapatkan izin, tidak seperti itu ya mindsetnya. Jadi mungkin ada baiknya saya baca juga disclaimer di buku ini di halaman paling depan. Buku ini merupakan pedoman yang setidak-tidaknya dilakukan oleh penyelenggara atau calon penyelenggara. SOP yang terdapat dalam buku ini hanya pedoman yang setidak-tidaknya termuat dalam SOP penyelenggara atau calon penyelenggara.
hal-hal yang belum atau kurang diatur dalam buku ini akan tetap diatur oleh POJK dalam POJK dan peraturan undang-undang yang terkait. Diatur dalam SOP, mohon maaf, jika terdapat perbedaan antar substansi yang terdapat dalam buku pedoman ini dengan POJK, SEOJK dan atau peraturan undang-undang lainnya, maka yang berlaku adalah substansi yang termuat dalam POJK, SEOJK atau peraturan perundang-undangan lainnya. Buku ini dapat diubah atau disesuaikan sewaktu-waktunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saya juga menambahkan juga untuk terkait hal ini, buku ini akan kita perbarui setiap tahunnya. Jadi apabila ada peraturan atau tambahan SOP yang berlaku dalam industri, kami akan masukkan ke dalam sini. Seperti itu. Baik, mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya. Dan di dalam buku itu disebutkan bahwa modal yang berpenghasilan sampai 500 juta, maksimum investasinya dari 5% dari penghasilan setahun, dan pemodal yang berpenghasilan lebih dari 500 juta, maksimum investasinya yaitu 10% dari penghasilan setahun. Kira-kira kenapa sih, Pak, harus ada batasan investasi tersebut bagi para pemodal? Terima kasih. Ya, baik Mas Arik ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau saya bisa menjawab adalah dari buku ini sebenarnya merupakan substansi yang kita saripatikan dari POJK 57 tahun 2020 itu sendiri, bahwa di mana POJK tersebut mengamanatkan bahwa ada batasan investasi maksimal untuk setiap pemodal individu yang memang berinvestasi di platform seperti funding. Nah, tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah menjaga supaya resiko yang bisa diterima oleh para investor itu sesuai dengan kapasitas mereka dalam hal finansial, gitu ya. Jangan sampai mereka memanfaatkan misalkan hal-hal uang yang berlebih, gitu ya, tapi itu all in gitu dalam sebuah investasi, gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk mitigasi resiko juga yang diarahkan oleh OJK, gitu ya, untuk bisa menjaga kepentingan investor individu supaya begitu mereka investasi juga terukur resikonya, gitu. Jadi mereka bisa diversifikasi juga ke berbagai industri dan lain sebagainya tentunya. Tapi untuk yang itu hanya untuk investor yang individu, ataupun sebenarnya ada pengecualian, gitu ya, untuk investor individu yang sudah sering berinvestasi di pasar modal, yang mereka sudah punya SID dan sudah punya rekening saham, itu bisa tidak harus mengikuti limit ini karena dianggap sebagai sophisticated investor yang sudah biasa berinvestasi di pasar modal. Nah, itu limitnya tidak berlaku lagi, gitu ya. Dan juga untuk investor yang bentuknya PT, gitu ya, ataupun badan hukum, itu memang tidak ada limitnya karena dianggap sudah pengalaman dalam hal investasi, gitu. Jadi memang itu suatu bentuk mitigasi resiko. Dan ini juga tercantum di dalam buku ini, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin sambil menambahkan dari rekan-rekan media yang hadir, bahwa sebenarnya buku ini tadi seperti yang Kak Kim sudah sampaikan juga, memang kita akan update secara berkala ya teman-teman, gitu. Jadi ini sebagai perpanjangan tangan kita juga kepada publik untuk teman-teman, terutama untuk bisa melihat update perkembangan SCR seperti apa. Mungkin kalau di halaman depan ini ada lebih jelas ya, proses kita dari 2018 ya, dari 2018 sampai sekarang, gitu ya, update seperti apa dan lain-lain. Selain daripada apabila nanti ada update peraturan dan lain segala macam, tentunya ini akan menjadi buku yang berkembang terus, gitu ya, bukan hanya dokumen yang fix mati, gitu ya, tapi juga bisa jadi living dokumen harapannya, gitu ya, sebagai update terus untuk industri. Jadi teman-teman juga nanti bisa dapatkan update yang terbaru juga, tentunya dari sumber yang terpercaya, gitu. Jadi karena banyak sekali di luar sana kan sumber-sumber yang belum terpercaya, gitu. Jadi memang Aludini sebagai bentuk juga untuk kita bisa menghadirkan informasi yang langsung dari sumbernya, seperti itu sih. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Baik, pada bagian definisi itu kan disebutkan arti dari transaksi keuangan mencurigakan yang pada dasarnya merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, apakah dalam keadaan tertentu transaksi keuangan yang mencurigakan ini dapat diperluas atau terbatas dalam pengertian yang sudah diatur ya, Pak? Terima kasih. Oke, ini sebenarnya case by case. Cuma memang ujung-ujungnya
yang terpakai ini akan jika misalnya nih ada investor si A gitu. Mereka pendapatan per tahunnya 120 juta aja. Terus tiba all the sudden mereka bisa berinvestasi 1 miliar. Nah, itu kita akan lihat dengan case yang seperti itu. Dari mana sebenarnya dia dapat uang 1 miliar ini. Padahal kan penghasilan dia hanya 120 juta per tahun kan. Nah, seperti itu. Itu baru kita akan tengok atau kita mulai bertanya kepada investor ini sumber dananya milik sendiri atau bagaimana. Silakan mungkin dari Pak Vincent ada menambahkan. Ya betul, jadi memang yang kita lihat itu adalah dari sisi kapasitas dia sebagai investor dengan rekam jejak dan kesesuaian profil yang ada di platform yang mereka sudah cantumkan secara mandiri gitu ya. Dimana sebenarnya secara POJK pun kita sudah sebenarnya melampirkan berbagai macam peruntukan kebutuhan dana budget investasi mereka dan pekerjaannya. Nah itu yang akan kita cek adalah kesesuaiannya dengan action yang dilakukan gitu ya. Jangan bilang mereka ternyata penghasilannya sekian, ternyata investasinya akhirnya tiba-tiba besar gitu ya. Walaupun dia memang mungkin sudah pengalaman investasi dan segala macam, kita akan tetap melakukan prosedur pengecekan tersebut tentunya untuk menjaga supaya industri ataupun ekosistem ini berjalan dengan baik sesuai regulasi PPT tentunya gitu ya. Jadi memang ini kita menjadikan catatan checklist juga untuk setiap penyelenggara ketika berhadapan dengan investor. Jangan sampai ketika dana yang masuk itu sumbernya kita nggak ketahui secara jelas. Seperti itu sih. Oke, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih Pak. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan mungkin ya. Setelah itu kita akan tutup. Oke, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada, terima kasih hadirin sekalian, teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktu ya untuk hari ini, untuk press release kami, buku panduan penyelenggara security crowdfunding. Hopefully ini bisa membantu industri secara keseluruhan. I think ini bisa jadi one step ahead buat security crowdfunding untuk tahun ini. Mungkin penutup saya serahkan kepada Pak Vincent, silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa memang ini tadi saya setuju bahwa memang ini adalah suatu tindakan nyata dari kami sebagai asosiasi untuk bisa memberikan guideline yang jelas untuk setiap pelaku di industri security crowdfunding ini, baik yang memang sudah menjadi member kami atau memang mereka berkeinginan nantinya untuk menjadi penyelenggara dan lain sebagainya, untuk mengetahui industri ini secara lengkap dan utuh dari sumber yang terpercaya gitu ya. Tentunya ini suatu bentuk juga keseriusan kami dalam menggarap industri ini. Tentunya juga saat ini perkembangannya juga sedang bertumbuh dengan sangat pesat. Tentunya ini kita tidak akan biarkan untuk berjalan dengan tidak memiliki guideline jelas gitu. Jadi memang ini suatu bentuk kita untuk membangun dengan lebih clear, dengan lebih terstruktur, dan juga yang paling penting legal gitu. Karena banyak di luar sana platform ataupun bentuk investasi yang ilegal gitu ya. Kita juga mohon bantuan rekan-rekan media sekalian untuk bisa mempublikasikan segala sesuatunya supaya lebih clear bahwa memang security crowdfunding ini potensinya sangat besar, dan kita memiliki komitmen penuh dari asosiasi, dari alumni untuk menjaga industri ini supaya tentunya berkembang dan bisa membantu banyak orang. Mungkin itu aja, sekian dari saya, dan terima kasih juga saya apresiasi untuk sekretariat yang sudah menyusun buku panduan penyelenggara security crowdfunding ini. Harapannya bisa terus ditingkatkan lagi untuk kedepannya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa kita tutup juga dengan foto kali ya. Boleh. Oke. Satu, dua.